A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah SWT dalam menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, melimpahkan rahman dan rahimnya kepada kita, sehingga kita pada saat ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak lupa salat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah hingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan betapa manisnya iman dan Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa nikmat yang paling besar di dunia ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat apapun yang ada di dunia ini tidak akan berarti tanpa adanya nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu, wajiblah kita bersyukur kepada Allah, wajiblah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini insyaallah Ustaz akan menyampaikan tentang majelis pagi yang bertema konsekuensi ketika kita tidak melaksanakan tugas. Ya, akibat-akibat yang akan kita terima ketika kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Ya, baik itu tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, tanggung jawab kita sebagai seorang anak, maupun tanggung jawab kita sebagai seorang yang hidup di dalam masyarakat. Ya, itu anak-anak. Hidup di dunia ini memiliki konsekuensi. Segala apa yang kita lakukan, segala apa yang akan kita laksanakan itu memiliki konsekuensi, memiliki akibat-akibat yang harus kita siap melaksanakannya, yang harus siap kita tanggung. Ya, jika kita sudah berani melakukan sesuatu, berarti otomatis kita sudah siap juga dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Seperti halnya kita sebagai seorang pelajar, siap dengan tanggung jawab kita dengan tugas-tugas yang diberikan. Kita harus siap dengan konsekuensi jika kita tidak melaksanakan tugas. Konsekuensinya apa anak-anak? Konsekuensinya adalah tidak mendapatkan nilai, tidak naik kelas pada akhirnya, dan kita akhirnya tidak mendapatkan ilmu. Oleh karena itu ketika ustadz-ustazahnya memberikan tugas, ustadz-ustazahnya menyampaikan, memberikan tugas rumah, memberikan PR dan lain sebagainya, kerjakan. Jangan sampai tugas-tugas itu numpuk. Ya, jangan sampai tugas-tugas itu menumpuk. Karena apa? Kalau udah tugas itu menumpuk, kalau tugas itu sudah banyak, maka kita akan malas untuk mengerjakannya. Makanya selagi kita sempat, selagi kita sehat, kerjakan. Jangan menunda-nunda pekerjaan, karena Allah tidak suka orang-orang yang menunda-nunda pekerjaan. Ya, itu. Selagi kita sempat, kerjakan. Jangan sampai kerjaan-kerjaan itu numpuk. Ya, tugas kita sebagai seorang anak di rumah, berbakti kepada orang tua. Jangan berkata kepada orang tua ketika orang tua kita menyuruh kita sesuatu, menyampaikan sesuatu. Tidak boleh nak. Itu aja udah terhitung dosa. Ya, apalagi kita sampai melawan, membentak dan sebagainya. Maka oleh karena itu patuhi orang tua, laksanakan perintahnya selagi yang diperintahkannya itu adalah perintah-perintah yang baik. Tugas kita sebagai seorang masyarakat, seorang yang hidup di dalam masyarakat, patuhi aturan-aturan yang ada di masyarakat. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, ya, tak boleh keluar malam di luar jam sekian, kayak gitu, tidak boleh. Misalnya kayak itu aturannya, laksanakan. Jangan kita melanggar aturan-aturan tersebut. Karena apa? Semua ada konsekuensinya. Ya, semua ada konsekuensinya, semua ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, kalau kita udah bertanggung jawab, kalau kita udah melaksanakan tugas-tugas yang telah kita laksanakan, yang telah diberikan kepada kita, insya Allah kita akan dipercaya sama orang lain, akan dihormati sama orang lain, akan dihargai sama orang lain. Kalau kita tugas-tugas kita sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang yang hidup di dalam masyarakat, kita penuhi, insya Allah kita akan dihargai oleh orang lain, akan dipercaya. Ya, selain itu juga akan terciptanya keharmonisan. Ya, hak-hak kita sebagai seorang siswa dapat nilai, dapat terpenuhi. Hak kita sebagai anak misalnya disayang sama orang tua dapat terpenuhi.
hak-hak kita apa misalnya di masyarakat, mendapatkan lingkungan yang bersih juga terpenuhi. Itulah kalau kita udah menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang manusia, ya kayak gitu. Lalu apa konsekuensi kita kalau kita tidak melaksanakan tugas? Yang pertama pasti kita dikucilkan, ya, dikucilkan, tidak dihargai. Kalau misalnya kita sering buang sampah sembarangan, otomatis orang tidak akan menghargai kita, ya. Kalau kita udah sering melanggar aturan, insya Allah orang-orang tidak akan menghargai kita, tidak akan hormat kepada kita, tidak dianggap, intinya kayak gitu. Misalnya kalian tidak melaksanakan tugas, guru-guru pun malas ngasih nilai model kayak gitu, nak. Ya, kalau kalian tidak melaksanakan tugas, guru-guru akan susah ngasih nilai kalian. Mau dikasih nilai apa? Kalian tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Makanya kerjakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban kita, ya. Itu. Jadi hak-hak kita juga kalau kita melanggar tidak akan terpenuhi. Hak mendapatkan nilai tak ada, ya. Hak naik kelas tak ada. Apalagi hak dapat kasih sayang orang tua kalau kita ngelawan terus tidak ada, ya. Apalagi kalau kita udah sering buang sampah sembarangan, maka lingkungan kita menjadi kotor, ya, tidak nyaman. Karena apa? Karena tidak ada rasa tanggung jawab yang kita miliki. Oleh karena itu anak-anak, terutama sebagai seorang muslim, ya, yang cinta akan tanggung jawab, yang selalu menjalankan aktivitasnya, selalu menjalankan aktivitas pekerjaannya dengan baik, ya. Karena seorang muslim itu erat kaitannya dengan takwa. Takwa apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala perintahnya artinya apa? Menjalankan segala ibadahnya, ya. Perintah-perintah Allah itu bukan hanya ibadah, ya, tapi juga tergantung kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Menjalankan tugas juga adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang manusia. Karena itu anak-anak, pesan Ustaz yang terakhir, jalankan tugas kalian sebagai siswa, jalankan tugas kalian sebagai seorang anak, dan jalankan tugas kalian sebagai seorang yang hidup di dalam masyarakat. Insya Allah kedepannya kalian akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dihormati dan dihargai di manapun kalian berada. Demikian dari Ustaz untuk majelis pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.